Kalau normal kan kalau pagi kan suka bangun ya Pak ya? Iya, pagi-pagi Nah kalau saya tuh jarang Pak. suka ada pergerakan lah Iya, pagi-pagi. kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak, segitu aja. Sekarang ini. Emang sih kalau istilahnya masih usia di 40 ke bawah pasti tiap pagi itu Bang. Pasti ya pagi. Cuman kalau udah 40 ke atas ya kadang-kadang sih. Oh gitu ya. Iya, nggak masalah kadang-kadang gitu. Ya kalau dulu ingat masih muda aja dulu kan. Iya, masih muda. Masih 35, 40 Iya, bisa. pokoknya 40 ke bawah Iya. aja. Tiap pagi pasti. Kenapa pagi-pagi suka bangun? Kan pagi-pagi itu mau buang air kecil kan belum sempat keluar. Jadi si suhu tubuh area sini itu hangat. Jadi si pembuluh darah itu melebar. Nah, jadi pasokan oksigen aliran darahnya perputarannya bagus di sini. Walaupun gak ada hasrat pasti bangun itu. Kayak itu bukan karena istilahnya pengen berhubungan, bukan sebenarnya itu. Kalau udah habis buang air kecil harus turun lagi, mati lagi lah istilahnya. Makanya pagi-pagi suka bangun gitu. Karena semalaman kan istilahnya kita nggak buang air kecil. Jadi istilahnya si urin itu ngendap di sini. Kan urin itu hangat. Nah, pembuluh darah itu melebar gitu. Jadi pasokan oksigen aliran darahnya itu full ke sini. Makanya pagi-pagi itu suka maceng gini kan, gitu pagi-pagi itu. Cuman kalau udah buang air kecil, udah turun lagi gitu. Kalau dulu saya bandingin sama zaman itu Pak gitu, dia panis itu. Nggak bisa dibandingin. Maksudnya kok kacangnya beda sama sekarang gitu Iya. kan. Maksudnya sekarang kayaknya cuma 75% perasaan. Iya, nggak bisa dibandingin lah zaman sekarang gitu. Iya. Tapi insya Allah kita usahakan ya selagi masih ada saya di sini. Mudah-mudahan lah yang udah biasa ya habis terapi dari sini nanti malamnya uji coba itu udah Bisa ya. udah ada hasilnya itu. Oh, sih. Iya. Iya, makanya saya bilang kayak waktu chat bapak itu yang udah habis terapi saja nanti udah ada perubahan. Maksudnya perubahan itu nanti kalau sebelum terapi mah mainnya misalkan cuman kayak gini, kencengnya kayak gini, habis terapi mah nanti bisa lebih istilahnya udah ketahuan udah banyak kan nih yang istilahnya habis berobat di sini langsung malamnya udah dicoba terus paginya ini nge-WA lah istilahnya. Pak alhamdulillah sekarang habis dipakai malam udah bagus kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Yang penyakit diabetes itu penyakit yang Rusak semua rusak saraf gitu. bukan cuma ke vital aja, bisa ke mata, ke pendengaran, ke jantung, ke ginjal gitu. Kalau nggak bisa menjaganya, kan ada orang kena penyakit diabetes langsung istilahnya frustasi. Nah itu yang lebih parah. Nah, jadi istilahnya ke psikis, stres itu. Depresi. Iya depresi, ini juga nggak bisa bangun, dianya sering kena istilahnya sakit-sakitan, langsung depresi, langsung drop itu cepat itu dropnya. Malah gula darahnya makin tinggi, stres. Iya. Nggak boleh stres Pak ya. Itu kalau diabetes itu nggak boleh istilahnya sampai psikis kena lah pikiran gitu. Jangan sampai stres berlebih lah. Karena kalau udah stres itu wah nggak bisa dikontrol. Itu ini harus dijaga. Itu utama ya olahraga harus rutin. Olahraganya, makan makanannya dijaga. Ya pasti bapak juga udah tahu yang hindari apa. Ya masih yang paling umum itu yang manis-manis buatan yang ya udahlah. Udah nggak dicicipin lagi manis-manis buatan. Jadi kalau manis-manisan dari buah-buahan pilih-pilih masih boleh. Buah-buahan manis-manis kan istilahnya buah-buahan juga kan manis. Cuman kan itu mah bukan istilahnya buatan alami ya. Masih boleh, cuman kalau buah-buah tertentu agak dikurangin lah istilahnya. Ya mengandalkan seperti buah nanas kan istilahnya pada buahnya lumayan. Iya tinggi nanas. Iya buah nanas. Jadi kalau misalkan yang lain-lain yang penting istilahnya dijaga, makan jangan berlebihan kan boleh-boleh aja. Kayak misalkan kayak buah alpukat bagus itu kalau ada buah delima ya buah pisang kayak gitu ya gak apa-apa sekali-kali. Buah-buah itu kan untuk pencernaan juga, untuk vitamin-vitaminnya. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah nggak konsumsi obat-obat penurun kadar gula ya, alhamdulillah ya. Karena tidak semua orang bisa lepas dari itu. Tidak semua orang. Ada yang istilahnya udah diponis diabetes itu nggak bisa lepas sama sekali. Itu mungkin kalau udah dicek-cek mah itu mungkin rata-rata udah pada kena kadar gula. Karena kan nggak merasa, karena penyakit diabetes itu nggak merasakan istilahnya saya udah kena diabetes, cuman merasakannya udah drop, dicek wah kadar gulanya tinggi kayak gitu. Karena orang Indonesia kan kayak saya aja istilahkan
Jadi bilang gak pernah Kalau jarang saya sih, check up, check up. pasti udah ada sensornya Pak. Oh, Saya udah mau 300 udah kelihatan badan. oh iya makanya itu. Tapi ada orang udah mau 500 nggak kenapa-napa tuh Pak. Iya. Kadang-kadang bisa. Iya kayak gitu istilahnya kan waktu awal-awal misalkan naik 200 300 kan nggak tahu dulu Iya, gitu betul. karena masih enak di Iya. badan. Makanya langsung dicek itu karena badan udah terasa itu di badan. Mungkin kenanya dari umur berapa Iya. kita nggak tahu. Mungkin dari belasan udah kena atau faktor genetik juga bisa itu. Faktor genetik dari orang tua. Iya, pasti orang tua ya. Karena ada kan orang tua kena diabetes turun ke anaknya. Iya. Ada itu faktor genetik. Cuman kalau misalkan kena dari orang tuanya itu biasanya imunnya agak kuat. Iya, gitu Imunnya ya. karena dari istilahnya dari lahir lah udah kena Iya. itu. Cuman kalau nggak dijaga mah tetap aja sama Iya. dampaknya. Karena yang harus kalau udah ketahuan dari awal mah harus dijaga kan. Istilahnya bisa dikendalikan. Jangan sampai kadar gulanya istilahnya tinggi.